Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-9 ini setelah UTS ya. Semoga semangat kalian tetap semangat. Nah, jadi kita itu harus semangat. Jadi perjalanannya kalian tuh masih belum separuh, masih di awal. Ini kan masih semester 2 ya. Nah, di sini saya tetap mata kuliahnya tetap yaitu ilmu alamnya dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Nah, tapi subbabnya berbeda yaitu tentang manusia dan cinta kasih, penderitaan dan keadilan. Nah, di sini manusia dan cinta kasih. Nah, artinya yang pertama di sini cinta kasih bersumber pada ungkapan perasaan terus yang didukung oleh unsur karsa yang dapat berupa tingkah laku dan pertimbangan dengan akal yang menimbulkan tanggung jawab. Jadi, cinta kasih itu adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus kita tepati. Nah, contohnya kita mencintai seseorang, otomatis kita punya komitmen. Nah, komitmen itu kan adalah tanggung jawab. Di mana kita harus menjaga komitmen itu, kita harus setia, harus apa yang sudah kita perjanjikan itu harus kita jalani. Yang selanjutnya, apabila dirumuskan secara sederhana, cinta kasih adalah perasaan kasih sayang, kemesraan, belas kasihan, dan pengabdian yang diungkapkan dengan tingkah laku yang bertanggung jawab. Tuh. Jadi, kalau kita mencintai seseorang, otomatis itu adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita bersama pasangan kita, harus saling percaya, harus saling pengertian. Gitu ya. Dan selanjutnya, macam cinta kasih. Yang pertama, cinta kasih antara orang tua dan anak. Jangan ditanya lagi, jangan ditanya lagi, orang tua itu sayang apa tidak ke kita. Otomatis tidak ada orang tua yang tidak sayang ke anaknya, otomatis sayang. Nah, tidak ada orang tua yang tidak menuntun kebaikan, otomatis menuntun kebaikan di mana anak itu agar menjadi orang yang lebih baik. Ya. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya ke jalan yang salah, itu tidak ada. Yang kedua, cinta kasih antara pria dan wanita. Jangan tanya lagi ya, apa cinta kasih antara pria dan wanita? Otomatis kalian sudah pasti tahu. Nah, cinta kasih antara pria dan wanita itu kalau kita sudah punya pasangan yang halal ya, yang halal. Beda dengan cinta kasih saat kita masih pacaran, masih senang-senang. Kalau cinta kasih kalau sama pasangan yang halal itu otomatis cintanya dan sayangnya itu sudah seutuhnya, sudah dimiliki seutuhnya. Kita tidak usah ragu gimana pasangannya kita kalau nanti tidak seperti ini, tidak seperti itu. Kalau sudah mengikat perjanjian, sudah qabiltu, otomatis itu sudah sehidup semati. Nah, kalau maunya kita itu mau sehidup semati, tapi kadang kan ada naudzubillah ya, ada perceraian atau masalah yang lainnya. Dan cinta kasih antara sesama manusia. Kalau kita pada saudara kita, pada tetangga kita itu antara sesama manusia. Dan yang keempat, cinta kasih antara manusia dan Tuhannya, yaitu seperti hablum minallah dan hablum minannas. Cinta kasihnya itu kalau kita sama Allah, kita itu menjalani apa yang Allah tentukan dan menjauhi apa yang Allah larang.
Itu bentuk cinta kasihnya manusia kepada Allah seperti itu. Dan yang selanjutnya cinta kasih antara manusia dan lingkungan. Kalau kita menjaga lingkungan kita itu agar bersih, agar sehat, itu menjaga kebersihan itu adalah bentuk cinta kasihnya kita. Yang selanjutnya manusia dan penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita. Jadi kata derita berasal dari bahasa Sanskerta dra, artinya menahan atau menanggung. Jadi kalau kita menjalani apa yang bukan Allah suruh, bermaksiat, otomatis kita itu akan menderita dengan dirinya kita, atau kita itu merasa menyesal seumur hidup. Tuh. Dirasai oleh rasa takut, dirasai oleh rasa penyesalan, itu adalah penderitaan. Penderitaan tidak pernah dipisahkan dari kehidupan manusia yang berupa keluh kesah, kesengsaraan, kelaparan, kepanasan, dan lain-lain. Jadi manusia itu tidak pernah merasa cukup. Nah, jadi sudah punya ini, punya itu, dan segalanya itu kadang merasa masih kurang, atau dirinya merasa menderita. Kadang orang itu enak ya, orang itu enak. Padahal menurut orang lain, dirinya lebih enak daripada dia. Nah, kalau kata orang modernnya itu, nyaman beda ke orang, gitu ya. Enak itu ada sama orang. Nah, dan selanjutnya penderitaan datang dan pergi tidak pandang itu orang miskin, tidak pandang itu orang kaya, tidak pandang itu kiai atau siapa, otomatis ada jalannya masing-masing. Untuk itulah manusia harus bekerja keras agar terlepas dari penderitaan. Jadi apa yang Allah berikan ke kita itu jalani. Jadi prinsipnya itu jalani, syukuri, dan nikmati. Otomatis kalau kita sudah menjalani, mensyukuri, dan apa yang sudah Allah berikan, otomatis kita akan indah nikmatnya itu. Oh ini ya prosesnya, oh ini ya nikmatnya. Gitu. Jadi kalau kita sudah merasa bersyukur atas apa yang Allah sudah berikan, otomatis kita itu penderitaan itu akan indah. Ya. Tidak ada rasanya sengsara, tidak ada. Jadi kalau kita sudah merasa cukup dan syukur itu sudah cukup, otomatis kita itu terlepas dari rasa sengsara itu. Dan yang selanjutnya penderitaan itu ada siksaan. Berbagai bentuk siksaan antara lain itu bisa berupa siksaan di dunia dan siksaan setelah berada di alam akhirat. Adapun bentuk siksaan di dunia dapat berupa bencana alam, siksaan hati, siksaan badan, penyakit, dan lainnya. Jadi kalau mending kalau katanya kita itu ya, kalau katanya orang yang sudah tahu gitu ya, bukan orang awam, mending kita itu merasa tersiksa di dunia daripada gimana sakitnya di akhirat. Nah, itu ya. Allah memberi cobaan kepada kita itu, pastinya Allah itu lebih mengetahui takarannya. Pantas enggak ya hambaku ini diberikan cobaan seperti ini. Jadinya sudah sesuai dengan takarannya masing-masing. Allah itu tidak akan memberi ujian di batas kemampuan kita. Yang kedua, rasa sakit. Rasa sakit adalah rasa yang tidak enak bagi penderita. Penderitaan yang berupa rasa sakit dan siksaan merupakan satu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, kalau sudah merasa sakit, otomatis di sana ada siksaan. Siksaan itu rasanya sakit. Nah, karena adanya siksaan dan rasa sakit membuat orang menjadi menderita. Dan yang selanjutnya neraka. Di bayangan kita itu neraka seperti apa sudah terbayang ya, panas seperti ini. Nah, gitu ya. Jika manusia mengingat akan dosa, maka terbayanglah neraka, sehingga terlintas dalam alam pikiran manusia itu adanya sebuah siksaan.
rasa sakit dan penderitaan, manusia masuk neraka karena dosa. Maka jika berbicara tentang dosa, berarti berkaitan juga dengan kesalahan. Otomatis kalau kita sudah berbuat salah, manusia kan tidak luput dengan salah dan dosa. Tuh, otomatis kita itu nanti semoga kita itu ahli surga semua ya, amin. Otomatis kita itu dosa sekecil apapun nanti kita pasti dicuci duluan, cuci dulu di neraka, otomatis dijemur, dikeringkan, nanti didinginkan di surga. Secara logikanya seperti itu. Dan manusia dan keadilan. Nah, itu. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Berbicara tentang keadilan, pada dasarnya tidak bisa terlepas dari hak dan kewajiban kita. Jadi, kita manusia itu tidak bisa adil. Kalau menurut kita menyamaratakan semuanya, menurut kita adil. Tapi menurut pandangan manusia yang lainnya itu tidak adil. Jadi kita itu manusia itu tidak bisa adil. Jadi intinya kita itu bisa menjalani hak, bisa menjalani hak dan kewajiban kita itu dinamakan keadilan. Nah, berdasarkan etis, manusia dituntut tidak hanya menuntut akan hak, sikap dan tindakannya akan mengarah pada pemerasan dan perbudakan orang lain. Jadi manusia dan keadilan itu bisa dikatakan jadi keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Jadi kayak DPR, awalnya meminta hak suaranya, nah, atau meminta pemilihan, minta dukungan, itu meminta kepada masyarakat. Nah, otomatis setelah dipilih, otomatis mereka itu harus menepati janjinya yang sudah dilontarkan, yang sudah diucapkan saat pemilihan, saat pemilu itu. Nah, itu adalah kewajiban mereka, kewajiban dari yang sudah dipilih oleh masyarakat. Kenapa kok dipilih? Karena mungkin menurut masyarakat dipandang dia loh yang bisa menjalani kewajiban ini. Nah, otomatis dia itu punya hak, masyarakat itu punya hak meminta kewajibannya. Otomatis kayak sumbangan, kayak BLT, nah tuh otomatis pemerintah setidaknya memberikan kewajibannya kepada masyarakat karena itu haknya masyarakat. Tuh. Jika kata adil ditelaah dengan Al-Quran, keadilan berasal dari kata adil, yaitu sesuatu yang benar, sikap tidak memihak, penjagaan hak seseorang, dan cara tepat dalam mengambil keputusan, hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Itu ya, menurut Al-Quran, sikap tidak memihak ke siapapun, menyamaratakan. Tuh. Jadi tidak pandang itu si kaya. Kadang kan kita itu melihat itu orang kaya atau orang miskin, gitu ya. Jadi tidak pandang itu orang kaya, orang miskin, jadi disamaratakan. Gitu ya. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan keadilan. Itu yang pertama, kejujuran. Gitu. Jujur atau kejujuran berarti sesuai dengan hati nurani. Jujur berarti berarti bersih hati dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Jadi kalau kita sudah jujur, otomatis jujur itu datangnya dari hati nurani kita. Yang kedua, kecurangan. Curang atau kecurangan artinya tidak sesuai dengan hati nurani atau tidak jujur. Namun hanya saja seseorang telah berniat curang agar memperoleh keuntungan tanpa harus berusaha keras.
keuntungan di sini adalah keuntungan yang berupa materi. Contohnya kecurangan kayak kita mau masuk perguruan tinggi atau kita lewat orang dalam, itu kecurangan. Padahal dia itu kemampuannya tidak seberapa dibandingkan mereka yang mengantri banyak. Kadang orang yang mampu kalah dengan orang yang punya orang dalam. Orang yang pintar atau orang yang sudah secara akal dia mampu kalah dengan orang yang punya orang dalam. Kalau orang punya orang dalam itu masuk kanan, masuk kiri, seenaknya kan. Jadi kasihan, itu dinamakan kecurangan. Dan yang ketiga di sini adalah pemulihan nama baik ya. Di sini pemulihan nama baik yaitu nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Setiap orang berusaha untuk menjaga agar namanya tetap baik, lebih-lebih jika ia adalah teladan bagi orang lain. Kita itu otomatis kalau difitnah atau disebar dijelek-jelekkan, otomatis kita itu merasa terkucilkan, nama baik kita merasa dicoreng. Gimana setidaknya nama baik itu adalah pegangan dari hidup kita agar nama baik keluarga kita. Kadang kan kita diamanahkan sama orang keluarga kita, jaga ya nama baik keluarga. Nama baik itu adalah kita harus dapat amanah dari keluarga kita menjaga nama baik. Seberapa penting sih nama baik? Jadi itu nama baik itu penting. Nah, ada di sini setiap orang tua selalu berpesan untuk menjaga nama baiknya. Jadi betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya. Jadi setiap orang tua selalu berpesan kepada anak-anaknya, jagalah nama baik keluarga. Dengan menyebut nama berarti sudah mengandung arti nama baik. Ada pula yang berpesan orang tua jangan membuat malu keluarga, ya. Itu. Jadi di sini tingkah laku atau perbuatan itu otomatis menunjukkan nama baik kita. Yang selanjutnya adalah pembalasan. Itu ya. Jadi mohon maaf ya, saya lanjutkan tentang pemulihan nama baik itu. Di sini ada sebuah peribahasa yang berbunyi, daripada berputih mata lebih baik berputih tulang, yang artinya orang lebih baik mati daripada malu. Jadi betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya. Yang terakhir pembalasan. Jadi ialah suatu reaksi atau perbuatan orang lain, baik reaksi berupa perbuatan yang serupa, perbuatan yang seimbang, atau tingkah laku yang seimbang. Pembalasan terjadi akibat adanya pergaulan. Tuh. Di sini pergaulan yang bersahabat menjadi balasan yang bersahabat pula. Jadi sebaliknya, kalau pergaulan yang penuh kecurigaan atau pergaulan yang tidak sehat, di sana menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula. Jadi pada dasarnya manusia adalah makhluk moral dan makhluk sosial. Dalam bergaul, manusia harus mematuhi norma-norma untuk mewujudkan moral itu. Jadi orang yang berbuat non-moral berarti telah melanggar atau sudah melanggar kewajibannya. Jadi oleh karena itu tidak ada seorang pun yang menghendaki hak dan kewajibannya dilanggar. Itulah sebabnya
manusia itu berusaha mempertahankan hak dan kewajibannya itu, mempertahankan hak dan kewajiban itulah yang tergolong pembalasan. Jadi kita itu mencari haknya kita, atau sebuah yang tadi itu adalah yang dinamakan tadi itu bisa disebutkan keadilan. Mencari mana loh keadilan kita. Jadi otomatis kalau orang itu adil, balasannya itu akan sama juga. Tuh. Mungkin hanya ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.